Di antara hal yang dapat menghalangi terjawabnya doa, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha penting dalam kehidupan kita adalah menjaga asupan. Bila asupan kita bermasalah, maka doa kita terhalang atau tergantung, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil asbab wa musabbibil asbab, alladhi anzalal kitab wa amara ibadahu bis-su'ali anhu wat-talabi minhu wad-du'ai lahu fa-ajab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ahbab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wa khassati ashabihil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum turhamun. Wasma'u wa ati'u qawlahu tabaraka wa ta'ala al-qail fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Mahdi, para shaimin, para mukminin, dan insyaallah para muttaqin yang hadir melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, bermohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan kita sekalian Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk senantiasa memberikan rahmatnya pada kita sekalian. Allah anugerahkan maghfirahnya untuk kita sekalian, dan Allah berikan keberkahan usia kita, berkah
umur kita, berkah waktu kita, berkah amal kita, berkah pekerjaan kita, berkah niaga kita, berkah tugas kita, dan mudah-mudahan segala amal baik kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, Allah berkenan menerimanya, menambal segala kekurangannya, dan Allah jadikan tabungan yang bermanfaat untuk nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pesan takwa dari khatib sebagaimana diperintahkan dalam setiap mimbar khutbah, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan diri kita dengan melaksanakan ibadah siam dengan sebetul-betulnya, melaksanakan salat dengan sejatinya. Insya Allah dengan kita berusaha menambah kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang Allah ridha hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentunya jalan menuju ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu panjang. Oleh karenanya, di antara hal yang dapat meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sering memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Bermohon kepada Allah pertolongan, taufik, inayah, riayah, agar Allah berkenan jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita fahami, ada hal yang dapat menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini, yang padahal Allah dalam Quran surat Al-Baqarah telah memberikan janjinya bagi setiap orang yang mau mengangkat tangannya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati meminta kepada Allah, Allah tidak akan menolak doa tersebut. Namun yang perlu diketahui, di antara hal yang dapat menghalangi terjawabnya doa, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha penting dalam kehidupan kita adalah menjaga asupan. Bila asupan kita bermasalah, maka doa kita terhalang atau tergantung, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin rahimakumullah, dalam sebuah pesan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam kumpulan hadis sahih Muslim nomor 1015, ada sebuah sabda yang begitu indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Mari kita dengarkan sabda Nabi ini, khutbah Rasul ini yang saat ini Al-Fakir sampaikan di hadapan jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Wahai segenap manusia, ketahuilah sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh adalah zat Tuhan yang dikenal dengan sebutan nama Thayyibun, zat yang maha bersih, zat yang maha bagus, zat yang maha unggul, zat yang maha berkualitas, zat yang maha suci. Maka ketika kita sudah kenal dan meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala maha bagus, maha baik, maha bersih, maha suci, kata Rasulullah, la yaqbalu illa tayyiban, karena Allah itu zat yang maha indah, maha bersih, maha bagus, maha suci, Allah tidak menerima dari hambanya kecuali juga perkara-perkara yang bagus, yang bersih, yang tulus, yang unggul, yang berkualitas, yang suci dari bermacam syawaib, kotoran dan noda. Ungkapan ini sejalan, ungkapan Rasul ini sejalan dengan sebuah pesan Allah dalam Al-Quran suratul Ma'idah tentang kisah dua anak Adam
yang mempersembahkan, masing-masing mempersembahkan kurban. Namun Allah beritahukan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu korban persembahan kepada Allah diterima, yang satunya tidak, ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Maka satu saudara yang tertolak kurbannya marah, murka, tidak diterima. Padahal tentunya ketika seorang mendapatkan perintah Tuhan, jalankan sesuai perintah. Tidak perlu tahu diterima ataukah tidak, ataupun saat diberitahukan tidak diterima, cukup pasrah dengan ketetapan yang memberikan perintah. Berkata dia, qala la aqtulannak, awas ya, kamu akan aku bunuh. Siapa yang mau dibunuh? Saudara yang diberitahukan oleh Allah diterima korbannya oleh Allah. Maka sang saudara yang diancam, diintervensi dengan ucapan tersebut, berkata, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Wahai saudaraku, takutlah engkau kepada Allah, dan ingatlah bahwa Allah tidak akan menerima amal, perbuatan dan persembahan apapun kecuali Allah terima dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, tulus dalam beramal hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Rasul sejalan dengan maksud ayat ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Ketahui oleh kalian, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, saya dan anda insyaallah. Iya betul, saya dan anda orang-orang yang beriman. Kata Rasul, Allah perintahkan kita orang yang beriman sebagaimana dan persis dengan apa yang Allah perintahkan para nabi dan rasul pilihannya. Faqala ta'ala, kata Rasulullah, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusanku, wahai para duta-dutaku, pembawa risalahku ke hadapan umat manusia. Ini pesan Allah kepada para rasul. Apa kata Allah? Kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian, konsumsilah oleh kalian, berikan asupan tubuh kalian dari mana? Minat thayyibat, dari asupan yang halal dan juga bermutu, berkualitas tinggi. Ini pesan Allah kepada para rasulnya. Wa'malu salihan, dan beramallah kalian dengan amal yang soleh. Kata para ulama, lihat bagaimana Allah mengaitkan antara asupan yang halal dan thayyib dengan amal soleh. Tadi Rasul sampaikan bahwa Allah itu zat yang maha bersih, tidak menerima sesuatu dari hambanya kecuali juga yang bersih. Maka para Rasul saja ditekankan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, jangan memberikan asupan untuk dirinya, istri dan anak-anaknya, jangan memakan dan minuman kecuali yang halal dan yang thayyib. Agar apa? Agar mampu beramal saleh. Karena apa yang kita makan bahan bakar untuk tubuh dan jiwa kita sekalian. Bila asupannya haram, bila asupannya kotor, tidak bergizi, tidak bernutrisi, bahkan memberikan efek buruk terhadap kesehatan kita, maka otomatis kejiwaan kita terganggu, fokus terganggu, mood juga rusak, bahkan khusyuk pun sulit untuk didapatkan saat kita beribadah kepada Allah. Inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala, ini antara ayat ini buat kita. Tadi buat para nabi dan rasul, Quran surah Al-Mu'minun. Kemudian Rasul lanjutkan dengan ayat yang diarahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu mesra, begitu merdu, begitu sayang. Apa panggilan Allah kepada kita? Hai hamba-hambaku yang mengaku beriman padaku, sempurnakan iman kalian, tingkatkan kualitas iman kalian dengan berikan asupan untuk tubuh kalian. Tubuh kalian, begitupun istri dan anak-anak kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang halal dan yang bagus, yang baik, yang berkualitas dari rezeki yang kami berikan pada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul ingin senantiasa continue dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ayat ini dalam Quran surah Al-Baqarah buat orang-orang yang beriman adalah kaitan erat antara asupan dengan pengabdian kepada Allah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan kisahnya, pesannya melalui sebuah kisah. Thumma dzakara rajulan yutilus safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab. Rasul bercerita. Kemudian Rasul menceritakan ada seorang laki-laki yang berkelana mencari kebenaran dan mencari Tuhan, hingga saking panjangnya perjalanan, bajunya kucel kumel, tampilannya penuh dengan debu, mengangkat tangannya ke hadapan Allah, ya Rabb Tuhan, ya Rabb Tuhan, menyampaikan banyak permintaan dan doa. Kata Rasulullah, tapi sangat disayangkan, mat'amhu haram, makanannya, iya makanannya haram, sumbernya haram, bendanya haram, prosesnya juga atau haram pengolahannya. La ilaha illallah. Wa mashrabu haram, minumannya pun haram. Oh tidak miras, tidak, tapi sayang air yang diminum bersumber dari hasil yang haram, hasil menipu, korupsi, mencuri, mengambil hak orang lain demi meminum seteguk air. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, tubuhnya tumbuh kembang berasal dari asupan dan suplemen yang haram. Maka Rasulullah memberikan sebuah peringatan sebagai penutupnya. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa dan kapan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila yang masuk dalam tubuhnya, yang dipakai oleh tubuhnya berasal dari barang-barang dan cara atau sumber yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan jaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudari kita, atasan kita, bawahan kita, kawan karib kita dari mengkonsumsi asupan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mengganggu ketenangan jiwa, merusak mental, akal dan pikiran, juga menghalangi dari dijawabnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Baca istighfar dan sholawat di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sebagai penutup dari khutbah yang kedua, khatib izinkan khatib, bila pun sampai memakan waktu lebih sedikit, mohon dihalalkan sebuah hadis yang paling sahih, derajatnya di antara sekian ribu hadis yang sahih, yaitu hadis yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keabsahannya sudah sampai sederajat dengan Al-Quran. Rasul bersabda, inni tarikun fiikumus tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan di tengah kalian dua pusaka yang begitu berharga, dua pusaka yang begitu agung, yang jika kalian mau berpegang erat dengan keduanya, aku berikan jaminan kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya. Yang pertama, kata Rasulullah, a'dham minas tsani, yang pertama lebih agung dari yang kedua. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Pegang dan erat Al-Quran, baca, fahami, pelajari, hayati, renungkan dan amalkan. Maka Rasul menjamin bila ini kita lakukan, kita tidak akan tersesat jalan. Dan yang kedua, pendamping Al-Quran, yaitu para ahlu baiti, itrati ahlu baiti, keluargaku dan anak keturunanku yang hidupnya seiring sejalan dengan Al-Quran. Peganglah keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, dan aku menanti kalian di telaga surga nanti, telaga Kautsar di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk berpegang kepada dua pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dengan sebuah perintah yang sebelum Allah perintahkan, Allah beritahukan bahwa Allah dan para malaikatnya selalu melakukan dan menjaga hal ini. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya selalu berselawat dan salam kepada Nabi. Maka orang-orang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membasahi lisan kita, bibir kita, perbanyak selawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita angkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah qiyam Ramadan kami ya Allah, terimalah sedekah zakat infak kami ya Allah, terimalah segala amal-amal baik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kesampunan untuk kami ya Allah, tambal segala kekurangan kami ya Allah, bimbing hidup kami ya Allah, begitupun istri dan anak-anak kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan kami di dunia dalam kebaikan dan kesalehan dan ketaatan, dan kumpulkan kami di hari kemudian dalam kebahagiaan di surgamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bi thalathin wa yanhana 'anil thalath. Allah perintahkan kita 3 perkara, dan Allah melarang kita untuk melakukan sepanjang hidup kita 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan kita tegakkan nilai-nilai keadilan Al-Quran. Wa ita'idil wal ihsan, balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan, dan berusahalah membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Yang ketiga, Allah perintahkan kita wa ita'idil qurba,
menunaikan hak-hak kerabat dan orang yang terdekat dengan sekitar kita, tetangga, sejawat, satu angkatan dan lain sebagainya. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya, dari perbuatan yang merusak alam semesta, merusak kehidupan alam semesta, merusak kelestarian alam semesta. Wal munkar, dan Allah melarang kita berlaku mungkar. Wal baghya, dan Allah melarang kita berbuat permusuhan antar sesama anak manusia. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, Allah sampaikan pesan semua kita dapat ambil pelajaran. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'alullaha min fadli yu'tikum, mintalah selalu pada Allah, Allah akan berikan permintaan kita. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah dengan membaca ayat-ayat sucinya adalah amalan yang paling terbesar. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqimissalah.